Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan fasa. Keseimbangan fasa ini nanti saya bagi menjadi 3 part. Kali ini saya akan membahas mengenai part 1 dulu ya. Baik, silakan disimak. Dalam materi keseimbangan fasa, ada 5 hal yang perlu kita pelajari. Jadi kita perlu mengetahui tentang perubahan fasa, keseimbangan fasa, kelarutan, sifat koligatif larutan, dan keseimbangan kimia. Nah, pada bagian 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan fasa. Untuk bagian keseimbangan fasa, kelarutan, dan koligatif nanti saya bahas pada bagian 2. Dan nanti juga ada bagian 3 membahas tentang keseimbangan kimia. Nah, pertama di sini, apakah Bapak Ibu mengetahui benda apakah ini? Mungkin, apakah ini seperti busa, Bu? Apakah ini suatu tumpukan apa gitu ya? Nah, benda apakah ini? Mungkin bagi Bapak Ibu yang suka nonton konser, benda ini tidak asing gitu. Apa benda ini? Jadi, benda yang tadi depan adalah dry ash. Jadi dry ash ini merupakan wujud padat dari karbon dioksida pada temperatur minus 78 derajat Celcius. Material ini sangat bermanfaat untuk melindungi material lain yang membutuhkan temperatur yang sangat dingin. Pada tekanan normal, dry ash berubah menjadi gas CO2 tanpa meninggalkan residu fasa cair. Hal inilah yang menyebabkan disebut sebagai dry ash. Kan kering, tadi es kering. Untuk CO2 cair atau karbon dioksida cair diperoleh dari gas karbon dioksida yang diberi tekanan tinggi melebihi 5 atm dengan temperatur rendah sekitar negatif 18 derajat Celcius. Nah, gas CO2 cair ini memiliki temperatur sekitar negatif 57, jadi suhunya lebih tinggi dibandingkan yang dry ash, sehingga banyak diaplikasikan untuk pendingin atau freezer. Nah, seperti air atau senyawa murni lainnya, CO2 bisa berada dalam fasa padat, cair, dan gas, dan dapat berubah dari satu fasa ke fasa yang lainnya. Semua senyawa dapat berubah wujud di bawah pengaruh temperatur dan tekanan. Perubahan fasa. Jadi sebelum kita mengejar ke perubahan fasa, perlu Bapak Ibu ingat di sini, fasa yang ada di dunia ini ada 3 jenis. Ada fasa padat, fasa cair, fasa gas. Sebelum kita belajar tentang perubahan fasa, kita harus mengetahui fase-fase apa saja yang ada dalam bumi ini. Ada fase gas, fase cair, fase padat. Nah, ketiga fase ini dapat mengalami perubahan satu sama lainnya. Perubahan fase gas menjadi cair dikatakan mengembun, kemudian cair menjadi gas menguap. Dan ini nanti juga berlaku untuk padat juga. Nah, padat dan cair ini mengalami mesofase. Apa itu mesofase? Yuk kita simak berikut ini. Pertama, kita belajar tentang wujud cair. Nah, gas ketika adanya interaksi molekul berubah menjadi cair. Di sini apa saja yang menyebabkan terjadi perubahan fase gas menjadi cair ini? Ada 3. Yang pertama, gaya van der Waals, kemudian interaksi dipol-dipol, dan ada interaksi antara dipol-dipol atau gaya London, kemudian ada gaya Debye. Kemudian yang kedua, ada gaya antara ion dan dipol. Yang ketiga, di sini ada ikatan hidrogen. Nah, bagaimanakah metode pencairan gas? Gas ketika suhunya rendah, dia mengalami kecepatan dan energi kinetik molekul yang semakin menurun. Sehingga adanya penurunan kecepatan energi kinetik ini menyebabkan interaksinya semakin naik. Maka dapat menjadi fase cair. Ketika gas ditekan, interaksinya semakin naik dan berubah menjadi fase cair ini. Penurunan suhu dapat terjadi pada 3 hal. Pertama, jika dia disimpan pada suhu dingin. Adanya ekspansi adiabatis untuk gas ideal, kemudian ada efek Joule-Thomson untuk gas yang non-ideal. Nah, ini adalah metode pencairan gas. Ya.
Kemudian kita mengenal istilah aerosol. Apa itu aerosol? Aerosol merupakan salah satu jenis dikoloid, yaitu sediaan dispersi dalam gas suatu aplikasi metode pencairan. Jadi di sini kita ingin mencairkan gas itu sendiri. Nah, menggunakan pembawa propelan yang berwujud gas dalam suhu dan tekanan normal, cair pada suhu rendah atau tekanan tinggi, produksi pada suhu rendah, tekanan normal, produksi pada suhu normal, tekanan tinggi. Jadi di sini kita bermain pada suhu dan tekanannya. Jika digunakan terjadi perubahan wujud propelan menjadi gas. Jadi kita ini melihat kalau produksinya suhu rendah, tekanannya harus normal. Kalau suhunya normal, tekanan bisa tinggi. Bagaimanakah sifat khas dari fase cair? Pertama, tekanan uap kesetimbangan atau tekanan uap jenuh dipengaruhi oleh suhu. Adanya suhu kritik dan tekanan kritik. Yang ketiga, panas penguapan molar, data HV, bervariasi tergantung suhunya, tetapi dianggap sama pada rentang suhu yang sempit. Yang keempat, titik didih, dipengaruhi oleh tekanan. Yang kelima, adanya kalau jenis atau panas jenis. Untuk wujud padat, di sini seperti kita ketahui pada padat itu ada yang bentuknya kristalin, ada bentuknya amorf. Untuk padatan amorf tidak mempunyai bentuk kristal tertentu, jadi acak gitu ya kalau dalam segi kimianya. Kemudian tidak leleh, tidak tentu, adanya energi ikat atau energi kisi yang rendah, dan dia memiliki kelarutan yang tinggi. Padatan kristal yang kristalin itu dia teratur bentuk kristalnya. Bagian terkecilnya disebut sebagai unit cell. Ini adalah beberapa jenis unit cell, ada yang bentuk kubik seperti NaCl, ada tetragonal, ada heksagonal, rombik atau ortorombik, ada monosiklin, ada triklin. Jadi ini tergantung pada jenis kristal yang pada padatan tadi. Nah, ini adalah klasifikasi padatan kristal. Jadi ada yang dapat kita lihat bagaimanakah jenis ikatannya, bagaimanakah jenis gaya ikatnya, sifat dan contoh-contohnya. Misal di sini untuk tingkat molekuler, unit yang menempati titik kisi adalah molekul. Dia mengalami ikatan yang van der Waals. Sifatnya amat lunak, titik lebu rendah, volatil, dan bersifat isolator. Contohnya misalkan seperti H2O, H2CO2. Untuk yang bentuknya ionik, dia menempati kisinya dalam bentuk ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Terjadinya melalui interaksi elektrostatik. Sifatnya amat keras dan rapuh, titik lelehnya tinggi, dan bersifat isolator juga. Nah, contohnya di sini ada misalkan NaCl, KNO3, natrium sulfat. Kalau misalkan dia dalam bentuk kovalen, menempatinya dalam bentuk kisi adalah bentuk atom. Di sini gaya ikatnya adalah pasangan elektron. Sifatnya jelas dia memiliki beda dengan ionik. Kalau yang sifatnya ini dia amat keras, titik lelehnya amat tinggi, lebih tinggi dibanding yang ionik dan sifatnya sama isolator. Contohnya di sini adalah intan, silikon karbida, dan SiO2. Untuk logam, yang menempati titik kisi adalah ion positif. Jadi gaya ikatnya adalah interaksi antara ion positif dengan elektron. Sifatnya keras dan juga lunak. Titik leleh cukup tinggi dan ini bersifat konduktor. Contohnya misalkan logam Na, Cu, besi, dan aluminium. Bagaimanakah sifat khas dari padatan? Energi kristal atau kisi, di mana yaitu 1 mol padat menjadi gas tersusun dari titik-titik yang menempati titik kisi. Di sini panas peleburan molar disebut delta Hv. Delta Hv itu di sini adalah fusion ya, peleburan. Titik lebunya TO dipengaruhi oleh tekanan ATM. Di sini mengikuti persamaan Clapeyron. Nanti di belakang saja tentang persamaan Clapeyron itu seperti apa. Ini ada contoh soal. Berapakah titik beku air pada tekanan 2 atm jika titik beku pada 1 atm adalah 273,16 Kelvin? Diketahui dalam soal, ada data Hv-nya sekian, kemudian nilai spesifik gravity-nya adalah sekian, S-nya untuk air sekian, S sekian. Nah, ini nanti coba dihitung ya. Bagaimanakah caranya? Ini caranya nanti. Jadi di sini kalau misalkan kita tidak mengetahui nilai data Hv, bisa kita cari dengan rumus ini. Jadi ln X2, X2 itu adalah komponen yang kedua. Min data Hv dibagi ini adalah persamaan R ini 1 T
plus konstanta atau seperti ini, log X2, kemudian delta HV-nya berapa, kemudian titik lebunya berapa, T-nya adalah suhu pada saat ini, kita masukkan pada persamaan seperti ini. Pada fase padat, kita harus mengatur tentang kelarutan dan titik leleh. Titik leleh menunjukkan gaya atraksi antar molekul penyusun padatan. Meleleh artinya apa? Ikatan antar molekul itu putus. Jadi yang putus kalau meleleh. Kalau melarut, ikatan antar molekul itu putus membentuk ikatan baru dengan pelarutnya. Misalkan kita dengan Aquades atau dengan pelarut yang lain, jadi dengan solvent tersebut. Maka kelarutan akan meningkat seiring dengan turunnya titik leleh. Kemudian dalam fase padat kita mulai istilah polimorfi. Apa tuh polimorfi? Jadi struktur kimia sama dapat membentuk padatan kristal yang berbeda-beda. Nah, ini disebut polimorf. Polimorf ini memiliki titik leleh yang beda dan kelarutan yang beda, jelas juga mengalami bioavailabilitasnya. Polimorf yang metastabil akan memiliki kelarutan yang lebih tinggi. Ini yang tadi saya sebutkan tentang mesofase atau kristal cair. Jadi ini ada fase antara padatan dan cairan. Cair di mana gerakan molekul bebas dan dapat berputar pada tiga sumbunya. Kalau yang padat, molekulnya tidak bergerak. Jadi padat gitu, jadi sangat rapat sekali molekulnya. Jadi mesofase bergerak dan berputar tapi terbatas. Jadi ada dua hal, ada semektik, ada nematik. Kalau semektik itu gerakan molekul dua arah berputar pada satu sumbu. Kalau nematik gerakan molekul tiga arah berputar pada satu sumbu. Jadi yang semektik dua, yang nematik tiga arah gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ini yang nematik, ini ada yang semektik. Bagaimanakah yang untuk polimorf bentuk tadi? Pertama, terbentuk pada kristal cair termotropik pemanasan padatan, misalkan pemanasan kolesterol benzoat. Kemudian kristal cair liotropik, jadi adanya penambahan pelarut pada padatan tertentu. Misal di sini saya mencampurkan trietronalamin dengan asam oleat, dan bisa juga terjadi secara alami dalam tubuh, misalkan jaringan otak, pembuluh darah, usus, dan syaraf. Nah, fase padat, cair, dan gas, kalau kita lihat dari keteraturan bentuk molekulnya, jika pada fase padat atau solid, dia sangat teratur. Kemudian kalau liquid, dia tidak teratur seperti ini, tapi dia mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Kalau udara sangat tidak teratur ya. Nah, di sini tidak dapat dirumuskan dengan mudah karena kerapatan partikel dan interaksi antar partikelnya. Nah, namun dapat diamati perubahan wujud fisiknya dengan jelas. Nah, pada gas ini, pada solid dan liquid ini tidak ada rumusnya ya. Bagaimana kita melihat apa tuh kerapatannya itu tidak ada, tapi dapat diamati secara wujud fisik. Untuk gas, ini kita melihatnya menggunakan rumus hukum gas ideal yang kita kenal dengan rumus PV sama dengan nRT ya. P yaitu tekanan, V volume, N mol, R adalah ketetapan gas, T adalah temperatur dalam Kelvin. Perubahan fasa masing-masing wujud zat, baik fase padat, cair, atau gas, pada umumnya dapat berubah menjadi fase lain yang berbeda dari fase asalnya melalui proses perubahan fasa. Nah, misal di sini kalau kita amati, ketika padatan berubah menjadi gas, dia mengalami perubahan fase yang sublimasi. Ketika gas menjadi padat namanya deposisi. Kalau padatan menjadi cair, dia mengalami melting atau meleleh ya. Bahasanya meleleh. Kemudian ketika cair menjadi gas, penguapan atau vaporisasi. Kemudian kalau dalam bentuk liquid menjadi padatan, dia pembekuan atau freezing. Kalau gas menjadi liquid mengalami proses kondensasi. Nah, perubahan fasa yaitu perubahan dari satu fasa ke fasa yang lain dengan perubahan fisik pada kondisi-kondisi tertentu. Misal di sini ada contoh proses sublimasi
sublimasi iodin. Apa tuh sublimasi? Perubahan fasa dari padatan menjadi gas. Nah, kita ketika belajar tentang keseimbangan fasa, perubahan fasa, kita harus memahami tentang tekanan uap. Zat cair dan beberapa zat padat dapat menguap secara terus-menerus. Apabila satu zat cair diletakkan dalam wadah tertutup dan masih memiliki bagian yang kosong, tekanan parsial akan berlangsung dalam kondisi ini. Tekanan uap adalah tekanan parsial dari zat cair yang menguap dan diukur pada kondisi setimbang sesuai temperatur yang diberikan. Molekul air pada permukaan atas barometer alat pengukur gas di sini ya akan menguap dan terdistribusi karena adanya energi kinetik. Uap air hanya akan bergerak saat energi kinetiknya lebih besar dari energi potensial yang dimiliki molekul liquid. Nah, ini adalah distribusi energi kinetik pada molekul liquid atau cair ya. Jadi di sini semakin tinggi energi kinetiknya, jadi kalau kita lihat ini adalah jumlah molekul yang di sini. Ketika jumlah molekul yang sangat tinggi, energi kinetiknya relatif rendah. Ketika jumlah molekulnya rendah di sini, energi kinetiknya sangat tinggi. Nah, ini adalah laju penguapan dan kondensasi dari liquid tadi. Jadi ini ada pengaruh dari masing-masing pelarut ya. Nah, kita belajar tentang didih dan titik leleh. Jadi kalau kita bilang didih, yaitu perubahan solid menjadi liquid ya. Kalau leleh, apa tuh? Maaf kalau didih dan leleh, jadi dia pertengahan di sininya ya. Jadi apa tuh ketika solid jadi liquid, dia leleh. Kemudian ketika solid mau menjadi gas, dia mengalami namanya fase mendidih tadi ya. Nah, ini ada beberapa tabel yang berisi beberapa bahan, titik leleh dan titik didih pada satu ATM. Nah, jika kita amati di sini, apakah ada kaitan antara titik leleh dan titik didih dalam masing-masing bahan? Jadi, misal di sini saya ambil contoh, misalkan ini Aquades. Aquades jika dalam atau air, ketika dalam bentuk padatannya, dia zat molekular, memiliki melting point 0 dan boiling point-nya didihnya adalah 100 derajat Celcius. Misalkan di sini ada Na atau sodium, natrium ya. Memiliki titik lelehnya 90 derajat Celcius, kemudian titik didihnya adalah 883. Jadi kalau dibilang titik didih itu biasanya dikaitkan dengan pada fase larutannya ya. Jadi ya sudah larut dengan Aquades gitu ya. Kalau dari leleh, jadi dari padatan dilelehkan emang gitu. Jadi untuk alat melting point ini emang khusus untuk melihat titik didihnya. Maaf, titik lelehnya. Ada melting point aparatus namanya. Nah, ini adalah kurva pemanasan air ya. Jadi di sini ketika air dari fase solid atau es menjadi cair, liquid, dia memiliki entalpi 6,01 kJ per mol. Kalau ini dari liquid menjadi gas, dia membutuhkan energinya jauh lebih tinggi dibandingkan energinya padatan menjadi cair ya. Jadi dibutuhkan lebih banyak kalor untuk menguap daripada mencair. Nah, ini ada persamaan Clausius-Clapeyron, hubungan tekanan uap dan temperatur cairan. Nah, persamaannya adalah ln P, ini kita menghitung pakai kalkulator ya, ln P sama dengan negatif A per T plus B. Tapi ini kalau disederhanakan seperti ini, Y sama dengan AX plus B. Ini kalau kita menggunakan persamaan kurvanya ya. Persamaan di atas diturunkan dari termodinamika dengan mengasumsikan uap sebagai gas ideal. Sehingga dihasilkan persamaan Clausius-Clapeyron yang menyatakan konstanta A sebanding dengan perubahan panas penguapan. Nah, ini adalah rumus jadinya. Jadi ln P sama dengan negatif delta entalpi dibagi R adalah apa tuh? Ketetapan gas, T adalah suhu dalam bentuk Kelvin plus B. Nah, dari persamaan Clausius-Clapeyron ini, kemudian dia lebih disederhanakan lagi sehingga menjadi ln P
P2 sama per P1. Jadi apa tuh P2 dan P1? Jadi kalau P1 ini tekanan uap pada temperatur absolut, P2 tekanan uap jika pada T2. Nah, sama dengan entalpi vaporisasi atau penguapan dibagi ketetapan gas kali 1/T1 min 1/T2. Nah, ini adalah latihan soal. Nanti coba dikerjakan ya. Nanti ini saya berikan materinya lewat grup WhatsApp. Silakan dicatat soalnya. Coba dikerjakan dengan menggunakan persamaan Clausius Clapeyron. Sekian materi tentang keseimbangan fasa part 1 ini. Silakan dipelajari lagi. Selamat belajar.